Muslim, Bang. Oke, silakan Bang. Mau ngobrol dengan saya, mau ngomong dengan Agatha atau kepada keduanya atau apa? Silakan. Jadi makasih Abang. Eh, Awalnya saya nikmati sekali diskusi yang Abang sampaikan tadi. Cuman Mm-mm. belum terlalu nangkap siapa yang Abang tanyakan. Mm. Dan apa yang mengganjal dalam pikiran Abang. Nggak ada yang Gitu. mengganjal. Saya itu tahu Islam. Ya, dari topiknya ya. Saya cuman Dari begini, saya topiknya itu cuman apa? pengen supaya orang Islam itu berhenti mengais-ngais kebenaran agamanya dari kitab suci agama orang lain. Apa sih yang di-ais-ais gitu? Apa yang Banyak. di-ngais-ngais gitu? Misalnya diklaim bahwa Tuhannya agama-agama terdahulu itu Allah. Kemudian Siapa? misalnya lagi Siapa? nabi-nabi terdahulu menubuatkan Muhammad. Siapa sih yang Bahwa misalnya mengklaim-klaim misalnya lagi cium-cium batu ini sudah diajarkan agama-agama terdahulu. agama-agama terdahulu. Ya kalau agama orang Quraisy, pagan Quraisy benar. Tapi jangan ya? agama-agama seperti Kristen, jangan. Karena nggak Iya, nyambung gitu maksudnya loh Bang. yang menjadi masalah dalam diskusi ini sebenarnya apa gitu, Bang? Ya itu tadi, bisakah orang Islam jangan mengais-ngais kebenaran agamanya, kebenaran dalam tanda kutip ya, kebenaran agamanya dari kitab suci agama orang lain. Ya, berarti kita harus cari tahu dulu siapa yang mengais-ngais ini. Orang Karena Islam. ketika kita ya, orang Islam yang mana gitu. Contoh di dalam kitab Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, kementerian kementerian yang dibawahi oleh pemerintah Republik Indonesia, mereka di situ mengambil-ngambil ayat dari dalam Bible kami. Yang mana itu? Contoh misalnya di dalam kitab-kitab tafsir dari yang dikeluarkan Kemenak, masalah surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim, dan karena ucapan mereka, inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh al-masih Isa bin Maryam. Itu kan dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Betul? Betul. Ya, Nah, lalu di dalam kitab-kitab tafsir itu, mereka menuliskan di situ di dalam Injil begini, bahwa Injil sudah gimana? dirubah-rubah. Bentar ya. Hmm. Saya ingin Abang ulangi dulu artinya tadi, seperti apa artinya? Artinya apa? Wa ma wa ma Wama solabuhu. qataluhu, dan mereka tidak membunuhnya. Terus? Wama salabuhu, dan mereka tidak menyalitnya. Walakin, melainkan, akan tetapi syubbiha lahum, yang diserupakan bagi dia, bagi mereka. Jadi abang sebenarnya keliru dengan apa yang ada dalam pemikiran abang. Saya mencoba untuk masuk ke dalam ruang kosong yang ada dalam pikiran abang ya, tentang pemahaman keimanan Islam. Jadi gini bang, setiap orang yang beragama punya keyakinan dan punya dari keyakinan itu mereka belajar dari sejarah-sejarah terdahulu. Cuman abangnya saja yang nggak masuk di dalam, abangnya saja yang nggak pelajari di dalam. Makanya ada kekosongan ruang berpikir tentang Islam yang ada di dalam pikiran abang gitu. Coba kalau abang masuk, pasti abang bisa pahami. Gitu. Beda sama halnya saya juga begitu. Kalau saya tidak pelajari Kristen, maka saya tidak pahami. Gitu. Oke, Abang mungkin bisa Agatha mendengar mau nggak? menanggapi? Apa mungkin sudah terisi pikirannya yang kosong tadi? Sudah terisi. Ya, mungkin Agatha mau menanggapi. Enggak, kita lanjutkan aja. Silakan. Maksud dari Pak AFF ini saya belum nangkep gitu. Maksudnya sesuatu yang Ya, kosong itu kayak gimana? sulit untuk ditangkap karena memang masih kosong di dalamnya. Nggak ada pemikiran tentang pelajaran Islam gitu. Memangnya Kosong pelajaran di dalam Islam yang sebenarnya itu seperti apa? yang abang dan mbak jelaskan tadi. Apa tuh? Ya tentang penjelasan-penjelasan abang tadi soal keyakinan-keyakinannya orang Islam gitu. Oke, Oke. sekarang begini Bang. Coba isi dulu pikirannya. Kan saya masih lihat banyak kekosongan di sana.
Saya masih lihat banyak kekosongan. Ya, Boleh sama diisi saya Bang dulu Edis. Oke, silakan. dengan ya tunggu dengan pengetahuan yang lebih detail gitu, lebih detail dari apa yang sebelumnya Abang dan Mbak jelaskan tadi, gitu ya. Bisa nangkap ya, bisa sudah ada isi Begini, kepalanya begini. sedikit ya, silakan. Ya, anggaplah saya kosong dengan pemahaman yang Bapak katakan tadi. Maksud dari Dari apa Bang, yang, ini boleh gantian sebentar? oh ya silakan. Oke. Jadi sebenarnya dari yang dimaksudkan Bang Edis tadi adalah kenapa ada pernyataan bahwa Isa diserupakan? Ada pernyataan di dalam kitab Anda, Isa itu tidak disalib gitu ya Bang Edis tadi ya? Ya, karena Isa itu disamakan dengan Yesus seperti itu. Kalau Yesus. Isa Nah, itu Isa saja nggak masalah gitu loh. ini ada soalnya gini ya Bang ya, umat Muslim bernarasi bahwa Isa yang kalian nabikan itu adalah Tuhan kami, yang adalah Tuhan Yesus. Bapak dapat narasi dari mana gitu? Ya, umat Islam itu dapat narasi dari mana bahwa Isa itu adalah Yesus, dan dengan penyataan Isa yang adalah Yesus itu tidak disalib dan diserupakan. Itu dulu. Coba kita bahas yang itu dulu, Bang. Oh maaf, kayaknya pembahasannya kebalik ya. Apa yang Mbak Agatha bahas tadi itu berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Gini, Hmm. yang Mbak sampaikan tadi itu dalam pandangan Islam bahwa Yesus itu adalah Isa, tapi yang sebenarnya seperti apa yang Mas tadi sampaikan, Mas siapa ya? Mas Edi sampaikan tadi bahwa eh, dalam Islam, kepercayaan Islam itu Yesus itu Isa itu bukanlah Yesus, tapi orang yang diserupakan begitu. Oke. Kalau Bisa memang ditangkap ya? demikian, Ya. Kalau maka selama demikian, bertahun-tahun ya, di kalender dikatakan memperingati wafat Isa Al-Masih. Gimana? Di dalam kalender di Indonesia sendiri selama berpuluh-puluh tahun dikatakan memperingati kematian Isa Al-Masih. Mbak, maaf Mbak, Anda keliru. Ada kalender Islam, ada kalender internasional, ada kalender nasional. Kayaknya Anda keliru. Anda belum banyak membaca ya. Masih banyak yang kosong. Coba banyak pelajari, banyak belajar ya. Banyak belajar. Bukan kalender Islam yang mengatakan hari kelahiran Isa Al-Masih. Tidak. Atau apa tentang Kristen enggak ada. Kalau dalam kalender Islam ya. Oh, Banyak yang belajar, di Mbak. Indonesia Banyak yang belajar. berlaku kalender Hijriah atau kalender Masehi? Itu pertanyaan saya. Dua-duanya Yang berlaku. berlaku di Indonesia kalender Hijriah atau Makasih kalender Bang Masehi? Jembret. Dua-duanya berlaku. Cuman banyak dipakai umat Islam itu adalah kalender Hijriahnya. Oh ya, kita balik lagi, fokus lagi ke narasi yang sudah dibawa Bang Edis. Bahwa Isa tidak disalib, Enggak, melainkan kita diserupakan. kita kembali dulu dari apa yang Mbak sampaikan tadi, bahwa orang Islam dalam kalendernya menyatakan selamat hari lahir tentang Isa Al-Masih tadi. Kayaknya Wafat. Saya tidak Mbak perlu menyatakan hari koreksi itu lahir. ya. Saya tidak menyatakan hari lahir. Wafat Kematian. ya, wafatnya Isa Al-Masih tadi. Pokoknya semua hal tentang perayaan hari Kristen itu nggak ada dalam kalender umat Islam. Jadi tolong Mbak dikoreksi ya, dikoreksi. Jadi kekosongan itu sudah saya isi ya, kekosongan pikirannya yang tadi. Oke, Ya, bisa sudah saya isi. tanggapi Bang? Ya, mantap. Oke, Silakan. berarti Anda mengimani bahwa Isa itu diserupakan. Sesuai dengan apa yang saya pelajari, tetap Diserupakan. saya imani. Ya, sesuai dengan apa yang difirmankan. Oke, berarti orang-orang hendak menyalibkan Isa. Tetapi Allah membuat ada orang lain, lalu wajahnya serupa menjadi Isa, akhirnya dia yang disalibkan. Begitu? Masnya udah mulai pintar. Ya. Oke, artinya mereka salah salib ya, begitu ya? Ya. Oke, salah salib. Berarti mereka-mereka ini tertipu dong.
Ya, tertipu. Oke, kalau Dalam ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya. Ya, ya Siapa penipunya? pengikut. pengikut. Duh, gimana nih sih? Coba Anda kan, ini pikiran Anda yang kosong nih kalau begini caranya, saudara. Masih kosong. Saya ulangin. Orang-orang mencari-cari Aisyah dan hendak menyalibkannya. Oke? Lalu ada orang lain yang ditumbalkan karena wajahnya Ya. dirubah menjadi wajah Aisyah. Saya nangkap Betul. apa yang abang tanyakan agar supaya saya mengatakan bahwa Allah menipu manusia. Makanya kita Saya pelan-pelan. mengatakan itu. Kita pelan-pelan nih, pelan-pelan. Karena mereka hendak menyalibkan Aisyah, tapi yang disalibkan adalah Aisyah yang KW, sehingga tertipulah mereka dan Anda sudah mengakui. Nah, kalau ada orang-orang, sekelompok orang yang tertipu, berarti adalah penipunya. Nah, siapalah penipunya, saudara? Baik. Ketika kita langsung menyimpulkan siapa penipunya, artinya kita belum mampu memahami atau menjelaskan arti daripada tipuan ini. Apakah ada tipuan Ya, yang sebelum dijelaskan dulu siapa penipunya. Siapa yang melakukan penipuan itu? Jangan langsung Berat ini menyimpulkan saudara-saudara. Siapa yang melakukan penipuan? Bentar Bang ya. Saya mulai mengisi kekosongan yang ada di pikiran abang dulu. Buset ini. Ya. Ini kayaknya Illuminati nih orang ini. Coba gila, silakan. Abang kan langsung menyimpulkan. Seseorang mau mendapatkan dua harus cari tahu dulu. Dua ini dari mana, ya. Gitu Oh, ya. abang ini sedang mengosongkan dirinya. Silakan. Kita bermain logika ya. Ya, Bang ya. Ya, boleh. Kan gitu. Abang kan langsung pada intinya. Nah, saya kasih contoh dengan satu pertanyaan. Abang, gini. Misalkan ada begal yang membegal abang, terus abang lari. Ketika bertemu seseorang itu menyimpan abang gitu. Menyimpan abang. Nah, begalnya datang. Ditanyalah seseorang itu. Anda melihat seseorang yang kami kejar tadi, terus dia sembunyikan ini. Ya, Bang bisa paham, bisa nangkap. Dia sembunyikan abang. Terus? Takutnya dia jangan sampai begal ini kalau dapat abang, digorok lehernya abang gitu. Terus? Dengan cara menipu gitu ya? Dengan cara memberikan informasi palsu, betul? Ya. Oke. Logika. Nah, oke, artinya orang yang memberikan informasi palsu disebut pendusta, betul? Ya. Kalau kalau kita langsung mengambil kesimpulan, maka kita akan mengatakan ada bahwa korelasi nggak sih analogi dengan yang mau kita bahas ini? Kayaknya Apa Isa ini mau dibegal? Ya, ada gini. Oke. Intinya begini, intinya Allah ingin menyelamatkan Aisyah. Sebentar dulu, Bang. Artinya Allah ingin menyelamatkan Aisyah dengan cara menumbalkan orang lain, betul? Enggak menumbalkan, menipu itu tidak menumbalkan. Berarti orang yang tadinya wajahnya diganti jadi wajahnya Aisyah itu ini Abang. Dia Abang jadi kena salah sasaran kan, jadi korban dia kan, jadi tumbalnya kan? Setiap perkataan kita Bang, harus tahu. makin di dalamnya agama Abang, makin dekat Abang dengan pintu gerbang meninggalkan agama Abang. Gimana nih? Sangat lucu ya. Begini, Anda tadi sudah mengiyakan bahwa ada orang-orang yang tertipu, betul? Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Iya. Nah, siapa penipunya coba? Kalau kita langsung menyimpulkan. Lagi kosong. Oke lah Bang, jangan dipaksakan. Saya tahu Anda takut mengatakan sesuatu yang benar, tidak masalah. Mungkin sekarang Anda takut, tapi percayalah suatu saat, entah itu besok, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin itu akan Tapi membuat. bentar Bang Edis, silakan. Saya mau ngisi dulu kekosongannya, ya kekosongan Pak AFF. Pak, ada satu hal yang menurut saya ada kosong. Kasus di mana Isa diserupakan, penyebab dari Isa mau disalib ini apa sebenarnya? Ini kan sesuatu yang kosong nih, nggak ada datanya. Ini tanda tanya, tiba-tiba mau diburu gitu, mau dibegal gitu. Apa alasan Isa ini sampai mau dibegal atau mau diburu? Karena
orang-orang saat itu menganggapnya Tuhan. Yang salah itu menganggapnya Tuhan. Yang mau Makanya membegalnya ini siapa? Yang mau membegalnya si Isa ini siapa? yang mau membegal siapa? Loh, kan Isa. dia kan dianggap Tuhan nih. Nah, yang mau menyalibkan dia ini siapa? Tragedi salib ini sebenarnya pelajarannya umat Kristen atau umat Islam? Lu Yang Isa harus itu kan lebih tahu itu Anda, umat iman Kristen. Anda. Kok malah tragedi ke Kristen? Bang, Anda tadi bilang kami tidak mengimani bahwa Isa adalah Yesus. Oke, kita Menunggak masih kepada tetap di badan dalam badan. koridor gini, Islam. gini loh Bang. Isa itu kan di dalam Al-Quran kan dicari-cari orang dan hendak disalibkan, betul? Masih kosong, Bang. Betul. Penyebab dia ingin disalibkan tuh gara-gara apa? Apakah gara-gara dia nyolong timun? Kan tidak. Nah, gara-gara apa dia hendak disalibkan oleh orang-orang Yahudi? Orang Yahudi. Masih kosong. Nampaknya Anda perlu belajar agama Islam Kosong. dulu dah. Gimana? Ya, diisi Anda dulu ini ya, Pak ya. mengalami Diisi kekosongan dulu. pikiran. Pikiran Anda kosong. Kosongkan Tatap mata pikiran saya. Anda. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Udah lah Bang, kita kasih dulu kesempatan muslim yang lain ya. Soalnya muslim-muslim pada gregetan loh ya. Anda memang Sebentar abang, muslim-muslim udah pada gregetan. Kita anu dulu lah. Anda Aduh harus berat tahu. sekali nih saudara-saudara. Heran saya loh. Aduh, Masih kosong. Oke, Bang Edi saya juga mau izin Oke. turun ya. Izin turun. Thank you semuanya teman-temannya Bang Edis yang di Sama-sama, sini. sama-sama Bang Edis Agatha. ya. Tuhan memberkati pelayanannya. Sehat Amin. selalu. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Ya, begitu ya teman-teman ya. Mari kita saling support sesama apologet, mari kita support. Silakan pilihkan, tentukan pilihan Anda yang Anda suka, yang Anda senang. Ya, silakan. HI. Hai. Silakan hai. HI atau hai? Baik ya. HI atau hai sudah tidak nyangkut. Sudah kita naikkan tapi nggak nyangkut ya. Kemudian kita coba naikkan ada Andeandes. Andeandes. Ya silakan Andeandes. Andeandes. Teman-teman ini TikTok ini di sini sayangnya tidak bisa diupdate. Ini 100 guest ya, 100 orang-orang yang mau naik. Aduh, ini gimana ini? Saya lihat begini, saya pencet, ada 100 orang ini yang mau naik ini. Ini yang mana yang mau saya pilih? Tolong teman-teman tarik dulu permintaannya ya. Ini 100 orang ini yang naik ini udah mentok teman-teman, kursi antrian teman-teman. Aduh berat, ini berat saudara. Tolong ya, tolong yang sebagian menarik diri dulu ya, tarik diri. Terutama kepada teman-teman yang followersnya itu belum bisa menyalakan kamera. Maksudnya followers kalian itu belum ada 1000. Tolong urungkan permintaan naik karena jadi macet ini teman-teman, macet. Aduh, nih kan. Sudah saya naikkan berapa orang ini tapi nggak ini. Ziel. Silakan Ziel. Muslim. Iya jadi macet nih teman-teman. Kayaknya ini dia tidak mau nge-refresh ya. Kenapa ya? Ah ini dia anak langit nih. Kalau ini asli. Baru naik. Ya anak langit selamat pagi menjelang siang. Ini udah pada mau Jumatan ini kalian ya. Nanti kalau Selamat Jumatan pagi, kita rehat. Bang Edis. Ya silakan anak langit nyalakan kamera dulu bro. Silakan. Kangen sama Bang Edis. Baru bertemu kembali. Gimana kabarnya anak langit? Apa kabarmu? Alhamdulillah. Kemana saja Bang Edis? 2 hari Bang Edis Ya, nggak di muncul sini-sini ya? saja. Saya selalu standby di sini ya, siaran di sini gitu. Saya penasaran mau lihat Bang Edis sama Bang Juma. Kira-kira siapa yang win? Masalahnya dia nggak berani gitu. Dianya nggak berani bro.
Tapi Saya di sudah sini pernah loh, datangi, saya Bang Juma gimana? ini minta permintaan tapi nggak di Nggak ada, mana? Nggak ada, nggak ada. dulu waktu Jangan malam-malam. bohong. Kalau ada dia minta permintaan langsung saya terima, mana? Nggak ada, nggak ada. Yang dulu kita bahas Siti Aisyah. Yang mana itu? Ada di komentar Bang Juma naikin saya dis katanya gitu. Nggak ada, nggak ada. Karena begini, banyak akun-akun palsu, baik yang punya dia maupun punya saya. Gitu loh. Banyak orang bikin Iya. akun atas nama dia, padahal bukan dia, ada juga. Saya juga begitu, akun-akun Tapi palsu. pernah ketemu dalam satu perdebatan, satu room. Pernah ketemu, hanya saja ketika saya mendebat Juma, pengikutnya Juma itu kebakaran jenggot, ingin membela dia. Seperti Kejadiannya gimana? sudah berkali-kali. Contoh misalnya ketika saya datangi dia di channel-channel muslim. Ya kan? Langsung pada ngomong, jangan hadapi dia Gurunda. Jangan menghadapi dia Gurunda. Terlalu tinggi ilmu Anda menghadapi dia. Katanya padahal alasan biar jangan dia babak belur saya bikin. Gitu. Dulu pernah ya. Waktu itu kami membahas surat Al-Ma'arij. Mengenai mengenai para malaikat yang naik menghadap Allah itu dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Kan Ya, ada tuh ayat Quran bilang begitu. Betul? iya. Nah, maka disuruh bersabar. Azab itu dibawa, urusan tentang azab itu dibawa oleh Jibril. Naik menghadap Allah. Memang sehari Jibril itu menghadap Allah. Tapi seharinya Jibril naik itu di bumi 50.000 tahun. Betul? Ya. Makanya disuruh bersabar. Nah, lalu ada satu kisah di dalam agama Islam. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Katanya Muhammad dibawa naik menghadap Allah ke Sidratul Muntaha. Kan satu hari tuh. Naiknya Jibril kan satu hari. Di Ya. bumi kan udah 50.000 tahun. Makanya seharusnya Muhammad sampai sekarang belum pulang. Makanya bisa jadi Muhammad yang kalian percaya itu adalah Muhammad yang diserupakan. Muhammad yang sebenarnya lagi ke Sidratul Muntaha. Dan sampai sekarang belum pulang. Karena menurut ayat Al-Quran, perjalanan Jibril naiknya menghadap Allah itu memang satu hari. Tapi kadarnya itu 50.000 tahun. Bang Edis, dalam Quran itu ya setahu saya gak semua ditangkap oleh logika dan akal, jadi diterimanya oleh keimanan Bang Edis. Model peristiwa Isra Mi'raj itu sesuatu yang harus diimani. Itulah kenapa Abu Bakar Siddiq diberi gelar As-Siddiq. Alasannya di situ karena beliau orang yang pertama kali membenarkan Isra Mi'raj di saat orang lain ingkar, tidak percaya, bahkan ada yang balik lagi ke agama semulanya, ada yang tadinya percaya jadi ragu karena memang urusannya bukan ke akal dan logika tapi ke keimanan. Setahu saya sih gitu Pak Gadis. Oke, sekarang begini. Berapa lama waktu yang berputar di bumi ketika Jibril naik menghadap Allah? Apanya Bang? Menurut Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 sampai yang ke-5. Jibril kan membawa urusan naik menghadap Allah. Itu sih dijelasinnya kalau saya dulu waktu ngaji ya Bang Edis. Di kitab Qissatul Mi'raj. Di situ tuh peristiwa Isra Mi'raj dari pertama awal start sampai finishing dan substansi apa yang terkandung di dalamnya itu dijelasin di kitab itu. Bukan, jangan itu dulu, jangan bahas Isra Mi'raj. Waktu yang ditempuh Jibril untuk naik menghadap Allah itu kan satu hari. Ya. Nah, tapi di bumi berapa lama? Emang redaksinya gimana? Soalnya saya nggak tahu nih. Setahu Bang Edis dulu. Malaikat dan juga Jibril naik menghadap Allah dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Maka bersabarlah engkau dengan sabar yang paling baik. Betul? Itu tentang peristiwa Isra Mi'raj bukan Bang Edis? Bukan peristiwa azab. Ada olok-olok dari orang-orang kafir. Bahwasanya azab itu tidak akan terjadi. Mana azab itu? Tolong segerakan datang azab itu. Kata orang-orang kafir. Lalu Muhammad disuruh berkata, katakanlah bahwasanya
Jibril itu membawa urusan-urusan naik menghadap Allah itu dalam satu hari, tetapi kadarnya itu 50.000 tahun. Maka disuruh bersabar dengan kesabaran yang paling baik. Karena walaupun Jibril naiknya sehari, iya sehari bagi dia. Tapi di bumi kan 50.000 tahun. Betul? Mm-mm. Nah, makanya kalau begitu harusnya waktu Jibril membawa Muhammad naik menghadap Allah sehari. Tapi di bumi udah 50.000 tahun. Makanya sesungguhnya Muhammad belum pulang. Adapun Muhammad yang kalian imani bisa jadi dia diserupakan, saudara. Bang Edis, Nah, mungkin itu kan ada, waktu Juma debat dengan saya masalah itu, langsung dia gelagapan, langsung orang-orang mengatakan, turunkan dia. Hah? Gitu. karena susah Bang Edis menyamakan perspektif ketika Bang Edis hanya baca teks terjemah saja. Oke, Jadinya coba kan jelaskan diskusinya menurut bahasa aslinya gimana? Coba. kebetulan saya bukan ahli di bidang tafsir Bang Edis. Nah, makanya setiap orang Islam yang ketemu dengan saya mengatakan saya kurang ilmu. Terus yang Iya, punya ilmu siapa? yang perlu ilmu. Orang-orang yang ahli-ahli tafsir, para ulama lah katakanlah Bang Edis. Baik. Gimana kira-kira kalau saya katakan bahwa sesungguhnya itu adalah sebuah daya upaya penulis Quran untuk menjiplak Bible? Atas dasar apa perkataan Baik. itu? Baik, saya akan mengutarakan kepada kamu supaya kamu ngerti dengan Bible, ya. Nih ya. Sebenarnya narasi semacam itu ada di Bible. Tapi sayang seribu sayang. Kalian jiplak tapi nggak utuh. Akhirnya jadi kacau balau. Karena di dalam situ kan satu hari sama dengan 1.000 tahun. 50.000 tahun nih saya bacakan. Di ayat lain itu satu hari 1.000 tahun. Saya bacakan. Ini surat dari Rasul Petrus. Ya, tertulis di dalam 2 Petrus 3. Saya bacakan Injil kami ya. Begini. Silahkan. Saudara-saudara yang kekasih. Ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat ini, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat-ingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi yang kudus. Dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari akhir-akhir zaman akan tampil para pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Mana? Gitu kan? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan bumi juga berasal oleh air dan seterusnya. Ini saya bacakan ya. Nih saya bacakan. Tetapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Nih, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di antaranya akan hilang. Nih, saya bacakan poinnya ya, poinnya nih. Nih. Poinnya itu ada di ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat ke-8-nya. Dikatakan di sini ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih. Yang satu ini tidak boleh kamu lupa. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun. Tapi gak berhenti di sini. Nah ini yang Quran lakukan ini. Quran kan berhenti di situ. Kalau di dalam Bible gak berhenti. Satu hari sama seperti 1.000 tahun dan 1.000 tahun sama seperti satu hari.
Jadi ketika Tuhan berjanji harinya sudah dekat, karena di dalam sudut pandang Tuhan, mau 1 hari, mau 1000 hari, bagi Tuhan itu sama saja. Ya. Ya kan? 1 hari sama seperti 1000 tahun bagi Tuhan, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari, karena dia melampaui waktu. Nah, di dalam Al-Quran nggak ada perbandingan kebalikan begitu. Di dalam Quran 1 hari 1000 tahun. Nah, kalau memang Jibril naik menghadap Allah itu dalam 1 hari, kadarnya 1 hari itu 1000 tahun di bumi, maka saya bilang tadi Bang, waktu Jibril membawa Allah naik Isra Mi'raj, ya kan, harusnya belum pulang Bang Muhammad Bang. Masih nyangkut di Sidratul Muntaha. Loh, kan 1 hari 1000 tahun. Mbak Eris nih, sepengetahuan saya, kendaraan yang dibawa oleh Nabi Muhammad kan buruk ya. Buruk itu dari kata barkun yang artinya kilat. Kilat itu kan cahaya. Kecepatan cahaya lebih cepat daripada suara. Makalah itu sebabnya Isra Mi'raj itu hanya digapai dengan beberapa malam aja. Karena Oke, kecepatan menurut ini, Al-Quran berapa hari Bang? cirian buruk dulu, cirian buruk ya, sejauh mata memandang. Melihat di sana, di titik itu berada di situ gitu. Buruk. Ya, segini, di dalam Quran tidak ada buruk. Oke? Oke, di dalam Quran adanya Jibril itu naik menghadap Allah, tidak naik buruk. Dia naik menghadap Allah. Lamanya berapa lama Bang? Bang Edis. Sebentar dulu Bang, saya tanya dulu. Lamanya berapa lama? Sebentar, berapa lama? Sumber hukum itu nih ada 2 Bang Edis. Hadis kenapa Sebelum Bang Edis? Bang, nanti kita kepanjangan Bang Edis kalau ke tidak- sono, Bang. tidak Kalau ke situ memposisikan nanti hadis? panjang lebar. Nih, Abang udah mau wama Jumatan, sebentar lagi gini. yantiqu anil Dengarkan hawa dulu. in huwa Dengarkan illa dulu, wahyu Bang. yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu semuanya wahyu. Berarti itu selepel dengan Al-Quran. Dan semuanya Sudah. dijelaskan dalam hadis gitu. Sudah. Oke. Ya, Mana yang lebih tinggi, hadis atau Quran? Quran. Nah, kalau Quran mengatakan bahwasanya Jibril naik menghadap Allah dalam 1 hari, apa mau dibantah? Apa gimana Bang Edis? Kalau- Quran mengatakan Jibrilnya naik menghadap Allah itu dalam 1 Ya. hari, betul? Mm-mm. Nah, sehari itu kadarnya berapa lama menurut Al-Quran? Saya belum tahu ayatnya. 50 Nah, berapa? makanya belajar dulu. Kalau belum tahu, saudara, jangan asal ngomong saja, Iya. saudara. Makanya Bang Edis di sini ada kedudukan keistimewaan para ulama, orang yang kompeten di bidang tafsir, yang kita tinggal buka kajiannya, pahami, ikut kajiannya, kita nggak usah ngorek-ngorek makna kedalamannya. Jadi istilah kata, Bang Edis, beri ke saya kesempatan semenit. Silakan. Ulama itu memberikan sebuah produk yang tinggal kita konsumsi, produk jadi yang memudahkan untuk umat. Karena di Al-Quran ayat berapa menjelaskan tuh dalam sholat aja tidak ada itu tentang niat. Niat adanya di mana? Di hadis Nabi. Kata hadis Nabi, innamal a'malu bin niat. Amal itu harus dengan niat. Itulah kenapa sholat ada niatnya. Padahal di Quran tidak ada loh. Pagsilu wujuhakum dari wajah, model wudhu ya. Wujuhakum, tangan, aidikum, tartib tidak ada. Gimana pada akhirnya niat itu ada? Karena ditambah dari hadis ini. Itu kata Nabi, setiap amal itu membutuhkan niat. Itulah kenapa wudhu adanya niat. Jadi ulama ini yang sudah meracik, menyimpulkan sedemikian elegan dan mudahnya satu produk yang diciptakan agar kita tidak kesulitan, Mbak Edis. Seperti gini ya, aku analogikan terakhirnya ke teman-teman muslim di sini. Seperti halnya kita mau beli mie misalnya, beli mie goreng ya di pinggir jalan yang dagang. Atau beli bakwan, medis, beli gorengan, tempe, bakwan di pinggir jalan. Itu tuh orang-orang pedagang memudahkan kita sarapan tinggal beli tinggal Coba andai kata tidak ada tukang gorengan, anti terhadap kitab-kitab ulama, anti terhadap ulama. Ya udah saya mah langsung aja ke sumber hukum, ke Al-Quran. Seperti orang yang anti beli jajanan di pinggir jalan. Silakan minyaknya Anda bikin sendiri, kelapa sawitnya, tepungnya, gandumnya Anda tanam sendiri, wortelnya Anda bikin sendiri. Mampu tidak? Ketika tidak mampu ya udah tinggal pakai yang produk jadi, karena otak kita itu terbatas. Karena ada kedudukan ulama ahlu dzikri, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu Bang Edis. Bang Edis nggak ada suaranya, suara Bang Edis. Suara Bang Edis nggak ada, nggak kedengeran. Kemut kali. Lupa saya bisukan. Oke, baik. Jadi menurut Anda bahwasanya kitab Al-Quran itu seperti sebuah barang yang belum jadi. Lalu disempurnakan oleh ulama.
ada makna-makna yang memang mutasyabihat. Justru ayat-ayat Ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti takwilnya. Aduh, bagaimana sih kamu gini ini? Bang Edis nih, karena Sebentar, ada tadi kamu makna sudah ngomong panjang lebar. Gantian dulu. Bang Berikan Edi, kesempatan kepada saya, ada oke? bahasa-bahasa model majaz gitu kan, intinya bahasa-bahasa Arab Coba kan. anak langit. Di Hmm, dalam Quran Ali Imran ayat yang ke-7. Bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu hanya ada 2 macamnya. Yaitu ayat-ayat yang muhkamat, artinya udah jelas. jelas, Transparan. terang benderang ya. Mm-mm. Lalu ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, dan ada ayat-ayat yang belum ditakwil, ada takwil qorib, ada takwil Nggak baid. ada. Aduh, gimana? Ini kamu bohong. Ini makanya saya bilang. Di dalam ayat itu, ayat-ayat yang Bang, mutasyabihat agama itu tidak ada yang mengerti agama Islam tidak takwilnya. mengajarkan bohong, Bang Edis. Lu. Sekarang begini. Di mana ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya ayat-ayat yang mutasyabihat itu bisa ditakwil. Ini Bang Edis ngerti bahasa majaz juga. Ini Model dengarkan gini ini ya. ya, dengarkan, Apa? coba Gini, sebentar dulu. satu dulu, Ini sebentar, ini sebentar. ulama yang ngomong, sebentar. Tadi Saya Anda dulu, sudah saya ngomong dulu. loh, Anda sudah ngomong 1 menit loh. Ya, Ya ini udah. ulama yang ngomong. Coba dengarkan Oke. dengarkan nih. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Dibodohi. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Sekarang Justru Bang, begini, tunjukkan saya sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa ayat-ayat yang mutasyabihat itu bisa ditakwil. Di mana? Yang ada justru mengatakan tidak ada yang mengerti takwilnya. Bang Edis nih model ayat gini ya, ayat yang bercenderung untuk salah gagal paham, seperti yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kalian. Terus Allah bersemayam di atas aras. Allah itu ucang angge atau berdiam diri di atas aras. Sementara dalam konsep ketuhanan Islam, Allah itu qiyamuhu bin nafsi, artinya layah taju ila mahalin, tidak butuh terhadap tempat, Bang Edis. Tuhan itu tidak butuh pada tempat. Tapi kenapa di Al-Quran itu Allah ada di atas aras? Nah kemudian Justru para itulah ulama makanya saya bilang bertentangan. memaknai hal tersebut bahwa Allah yang menguasai aras. Tangan Allah di atas, Allah tidak ada bertangan karena Itu Allah itu namanya kamu mukhalafah. sudah melakukan takwil. Tidak ada. Jadi gini, makna-makna itu yang kemudian diartikan sebagai kekuasaan Allah di atas tangan itu di mana ini. Di bahasa-bahasa gitu kan orang-orang awam nggak paham. Itulah Oke, kenapa para sekarang ulama begini. menjelaskannya. Betul tidak bahwa dalam agama Islam Allah itu turun setiap sepertiga malam bagian akhir? Ya, gimana Betul. ayatnya? Nah, Tapi Anda saya saja pernah banyak dengar. tidak tahunya. Di dalam Iya, hadis, sesungguhnya Allah itu turun pada sepertiga malam bagian akhir. Makanya orang Islam lomba sholat tahajud. Karena pada saat itu Allah turun, betul? Ke langit ya, dunia, betul nggak? ya, Betul atau tidak? Nanti Anda iya iya. saja. Iya, saya kalau nggak salah pernah dengar ada. Nah, Waktu ngaji. jadi disebutkan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam bagian akhir. Dulu orang-orang Islam di zaman Muhammad, di zaman orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah percaya. Sekarang karena dulu belum ditemukan bumi itu bulat dan muter terus waktunya. Sekarang gimana? Kalau udah ketahuan bumi itu bulat dan berputar waktunya,